Halo guys, jumpa lagi sama Kak Dedi di channel Papan Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan bahagia selamanya. Di video kali ini, Kak Dedi akan membahas mengenai kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, dan informasi secara akurat dan mudah dipahami oleh pembaca maupun pendengar. Nah, mungkin ada pertanyaan nih dari kalian, Kak, seperti apa sih contoh kalimat tidak efektif? Oke, Kak Dedi akan berikan salah satunya aja, guys. Mungkin kalian pernah mendengarkan seseorang berpidato dan saat menyampaikan kalimat sapaan kepada audiens, orang yang berpidato tersebut mengatakan seperti ini guys. Para bapak-bapak dan para ibu-ibu yang saya hormati. Nah, coba perhatikan kalimatnya. Para bapak-bapak dan para ibu-ibu yang saya hormati. Di sana ada penggunaan kata sandang para dan kata ulang bapak-bapak, ibu-ibu. Kata sandang para merujuk ke objek yang jamak. Jamak itu lebih dari satu guys. Sementara bapak-bapak dan ibu-ibu itu bermakna bahwa objeknya lebih dari satu juga guys, jamak. Jadi ada penggunaan kata jamak yang berlebihan. Nah, kalimat tersebut tidak efektif karena tidak adanya kehematan atau kalimatnya boros. Nah, itu salah satunya. Oke, ada beberapa ciri dan syarat suatu kalimat disebut sebagai kalimat efektif guys. Nah, oleh Kak Dedi disingkat dengan singkatan Hello para camat sepadang, biar kalian mudah mengingatnya guys. He singkatan dari kehematan, kemudian lo kelogisan, kemudian para singkatan dari keparalelan, camat singkatan dari kecermatan, dan sepadang singkatan dari kesepadanan. Oke deh guys, Kak Dedi akan jelaskan satu persatu secara mendetail. Yang pertama, kehematan. Kalimat efektif harus hemat dalam penggunaan kata. Jangan menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar suatu kalimat memiliki kehematan. Pertama, hilangkan pengulangan subjek. Contoh, dia tidak datang ke acara itu karena dia tidak diundang. Kalimat ini tidak efektif guys. Kenapa? Karena tidak hemat. Kalimatnya boros. Boros dari mananya, Kak? Coba perhatikan. Di klausa pertama ada subjek dia, dan di klausa kedua ada penggunaan subjek yang sama, yaitu dia. Nah, agar kalimat ini memiliki kehematan atau tidak boros, guys, maka kita bisa menghilangkan subjek di klausa kedua ini. Atau di elipsis, dilesapkan, guys. Menjadi dia tidak datang ke acara itu karena tidak diundang. Jadi kata dia, subjek di klausa keduanya dihilangkan saja atau dilesapkan. Nah, ini meskipun dihilangkan atau dilesapkan, tidak mengurangi makna dari kalimat ini guys. Dia tidak datang ke acara itu karena tidak diundang. Siapa yang tidak diundang? Ya dia. Kedua, hindari kesinoniman dalam satu kalimat. Sinonim itu persamaan makna kata guys. Contoh, dia sangat pintar sekali. Kalimat ini tidak efektif karena dalam sebuah kalimat ada kata yang bersinonim guys. Di sini kata yang bersinonimnya adalah kata sangat dan sekali. Sangat dan sekali memiliki makna yang sama. Jadi agar kalimat ini menjadi hemat, hilangkan salah satunya. Bisa yang dihilangkan sekali ataupun sangat. Misal, dia sangat pintar. Atau bisa juga dia pintar sekali. Misal, Kak Dedi hilangkan kata sekali ya. Menjadi dia sangat pintar. Oke, contoh yang lainnya. Dia hanya memiliki seorang adik saja. Kata yang bersinonim di kalimat kedua adalah kata hanya dan saja. Keduanya memiliki makna yang sama guys, atau bersinonim. Nah, agar kalimatnya menjadi efektif, maka hilangkan salah satunya. Bisa dia hanya memiliki seorang adik atau dia memiliki seorang adik saja. Misal, Kak Dedi hilangkan kata saja. Dia hanya memiliki seorang adik. Ketiga, perhatikan kata jamak.
Kata jamak adalah kata yang merujuk bahwa jumlah objeknya itu lebih dari satu, guys. Contoh, para bapak-bapak yang saya hormati. Di sini ada penggunaan kata sandang para dan kata ulang bapak-bapak. Para merujuk ke objek yang jamak. Bapak-bapak objeknya jamak juga, lebih dari satu, guys. Hindari ini, guys. Harusnya kita hilangkan kata paranya. Bapak-bapak yang saya hormati. Seperti itu, guys. Contoh berikutnya. Para hadirin sekalian dimohon berdiri. Nah, di sini ada 3 penggunaan kata jamak, guys. Pertama, para. Merujuk ke objek yang jumlahnya lebih dari satu atau jamak. Hadirin artinya orang-orang yang hadir. Orangnya lebih dari satu, jamak juga, guys. Sekalian atau semuanya, berarti objeknya lebih dari satu juga, guys. Ini terlalu berlebihan. Seharusnya kita hilangkan kata para dan sekalian sehingga kalimatnya menjadi hadirin dimohon berdiri. Ciri dan syarat kalimat efektif yang kedua adalah kelogisan. Logis artinya masuk akal. Maksudnya ide pada kalimat efektif harus bisa diterima oleh akal. Di sini Kak Dedi sudah menyediakan 3 contoh kalimat yang tidak efektif dengan alasan tidak adanya kelogisan. Kita analisis satu persatu, guys. Waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, ini biasanya diucapkan oleh MC atau pembawa acara, guys. Ketika akan mempersilahkan seseorang untuk memberikan pemaparan atau penjelasan atau pidato. Misal gini, guys. Kepada Bapak Andi, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, jadi sebenarnya yang dipersilahkan itu siapa? Bapak Andi ataukah waktu dan tempat? Kalau kalimatnya seperti ini, waktu dan tempat kami persilahkan, yang dipersilahkan bukan Bapak Andinya, guys, melainkan waktu dan tempat. Jadi bagaimana agar kalimat ini menjadi efektif? Harusnya Bapak Andi kami persilahkan untuk membacakan pidatonya. Contoh berikutnya, yang membawa handphone harap dimatikan. Nah, ini juga biasanya diucapkan oleh MC, guys, dalam suatu acara agar acaranya berjalan dengan kondusif. MC tersebut mengatakan yang membawa handphone harap dimatikan. Coba perhatikan. Siapa yang harusnya dimatikan, guys? Handphonenya atau yang membawanya? Misal, Kak Dedi mengikuti acara tersebut, MC-nya bilang, yang membawa handphone harap dimatikan. Saat itu Kak Dedi membawa handphone. Berarti Kak Dedinya dong yang dimatikan. Yang dimaksud oleh pembawa acara tersebut yang dimatikan atau dinonaktifkan itu adalah handphone. Tapi karena kalimat yang diucapkannya adalah yang membawa handphone harap dimatikan, maka makna dari kalimat ini adalah yang dimatikannya adalah yang membawa handphonenya, orangnya, guys. Agar kalimat ini menjadi kalimat efektif, seharusnya yang membawa handphone harap menonaktifkan atau mematikan handphonenya. Oke, contoh yang terakhir, untuk mempersingkat waktu, nah ini juga sama biasanya diucapkan oleh MC atau pembawa acara, guys. Misal, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan pemaparan dari Bapak Andi. Coba perhatikan, guys, untuk mempersingkat waktu, emangnya waktu bisa disingkat? Sehari 24 jam, guys. Bisa nggak disingkat menjadi 20 jam aja lah sehari? Nggak bisa kan? Nggak logis, guys. Seharusnya untuk mengefektifkan waktu. Seharusnya seperti itu, guys. Ciri dan syarat kalimat efektif yang ketiga adalah adanya keparalelan bentuk. Kalimat efektif harus memiliki bentuk yang paralel. Artinya, struktur kalimat harus menggunakan bentuk bahasa yang sama dalam satu susunan. Contoh, guys. Andi sangat rajin dan selalu meraih peringkat pertama. Coba perhatikan, di sini ada penggunaan konjungsi dan menggabungkan kata rajin
selalu meraih peringkat pertama. Yang satu berupa kata sifat, rajin, yang lainnya berupa klausa. Selalu meraih peringkat pertama. Di sini ada penggunaan kata kerja meraih. Nah, seharusnya kalimat efektif itu harus paralel. Jadi harus memiliki struktur kalimatnya harus menggunakan bentuk bahasa yang sama dalam satu susunan, guys. Dalam satu susunan, di sini ada kata sifat, maka yang digabungkannya seharusnya kata sifat lagi, guys. Kalau yang digabungkannya adalah kata benda, maka yang lainnya juga harus dalam bentuk kata benda. Yang digabungkannya kata kerja, maka bentuk yang lainnya juga harus kata kerja. Jadi harus memiliki bentuk yang sama dalam satu susunan, guys. Oke, coba perhatikan. Selalu meraih peringkat pertama. Orang yang selalu meraih peringkat pertama, kata sifatnya apa, guys? Kalian tahu gak? Pintar. Oke. Nah, karena diawali dengan kata sifat rajin, maka kita ubah ini menjadi kata sifat lagi, yaitu pintar. Andi sangat rajin dan pintar. Sehingga kalimat ini menjadi efektif, guys. Andi sangat rajin dan pintar. Ciri dan syarat kalimat efektif yang keempat adalah kecermatan penalaran. Kecermatan penalaran maksudnya harus memperhatikan pemilihan kata-kata supaya tidak menimbulkan makna ganda atau ambigu. Contoh, ketua OSIS baru memimpin rapat. Di sini ada penggunaan kata baru. Di sini bisa menimbulkan makna ganda atau ambigu, guys. Baru di sini maksudnya apakah ketua OSIS-nya yang baru dilantik ataukah makna baru di kalimat ini bermakna rapatnya baru dipimpin. Nah, yang mana yang benar? Kalimat ini ambigu, jadi kita harus perjelas apakah yang dimaksud baru di sini adalah ketua OSIS-nya atau acara rapatnya yang baru dipimpin. Jika makna baru di kalimat ini adalah ketua OSIS-nya, maka kita harus mengubah kalimat ini menjadi seperti ini, guys. Ketua OSIS yang baru memimpin rapat. Kalau penulisan kalimatnya seperti ini jelas, makna baru di sini adalah ketua OSIS-nya, guys. Ketua OSIS yang baru memimpin rapat. Nah, bagaimana kalau makna baru di kalimat ini adalah acara rapatnya yang baru dipimpin? Maka kalimat ini harus diubah menjadi ketua OSIS baru saja memimpin rapat. Makna kata baru di sini adalah memimpin rapatnya. Jadi rapatnya baru dipimpin, guys. Oke, ini mengenai kecermatan penalaran. Contoh yang lainnya, guys. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Di kalimat ini ada kata terkenal. Yang terkenal itu apa? Perguruan tingginya yang terkenal ataukah mahasiswanya yang terkenal, guys? Kalimat ini menimbulkan makna ganda atau ambigu, bisa bermakna lebih dari satu maksudnya, guys. Nah, kalau yang dimaksud terkenal di sini adalah mahasiswanya, maka kalimat ini harus diganti menjadi mahasiswa terkenal itu menerima hadiah. Jadi jelas kata terkenal merujuk ke mahasiswa. Tapi, kalau yang dimaksud terkenal di kalimat ini adalah perguruan tingginya, berarti kalimat ini harus diubah menjadi mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Jadi, makna kata terkenal di sini merujuk ke perguruan tingginya, perguruan tinggi yang terkenal. Oke, itu mengenai kecermatan penalaran. Ciri dan syarat kalimat efektif yang kelima adalah kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur artinya keseimbangan antara gagasan dengan struktur yang dipakai. Agar memiliki kesepadanan yang baik, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Pertama, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Agar sebuah kalimat memiliki subjek dan predikat yang jelas, maka hindari penggunaan kata depan sebelum penyebutan subjek. Contoh,
bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Coba perhatikan di sini guys. Sebelum subjek, ini ada penggunaan kata depan atau preposisi. Kata depannya adalah bagi. Sehingga tidak jelas subjeknya yang mana. Nah, maka preposisi atau kata depan bagi ini harus dihilangkan. Sehingga kita memiliki subjek yang jelas di kalimat ini guys, juga predikatnya. Semua mahasiswa perguruan tinggi ini sebagai subjek harus membayar sebagai predikat uang kuliah. Oke, berikutnya yang kedua, tidak terdapat subjek ganda. Maksud ganda di sini berarti lebih dari satu subjeknya guys. Contoh, penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Penyusunan laporan itu karena diawali oleh kata benda sehingga frasa ini menjadi subjek. Begitupun dengan kata saya sebagai subjek, hindari penulisan kalimat seperti ini guys. Subjeknya ganda. Nah, lalu bagaimana cara mengubahnya agar menjadi efektif? Kalimat ini bisa diubah diantaranya seperti ini guys. Dalam menyusun laporan itu, saya dibantu oleh para dosen. Penyusunan kata benda diubah menjadi menyusun sebagai kata kerja. Sehingga dalam menyusun laporan itu, saya dibantu oleh para dosen. Dalam menyusun laporan itu sebagai anak kalimat, dan saya dibantu oleh para dosen sebagai induk kalimat. Atau bisa juga diubah seperti ini guys. Penyusunan laporan itu dibantu oleh para dosen. Sayanya dihilangkan, sehingga hanya ada satu subjek saja. Oke, berikutnya. Yang ketiga, kata hubung tidak dipakai pada kalimat tunggal. Kata hubung itu konjungsi guys. Nah, kata hubung sebenarnya digunakan di kalimat majemuk, baik itu majemuk setara, bertingkat, maupun campuran. Coba perhatikan contoh kalimatnya. Kami datang agak terlambat, titik. Sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Perhatikan konjungsi yang digunakannya guys. Di kalimat ini, konjungsi yang digunakannya adalah sehingga. Ini termasuk konjungsi intrakalimat, artinya digunakan dalam sebuah kalimat. Sedangkan di kalimat ini, kata sehingga digunakan untuk menggabungkan kalimat yang sebelum dan setelahnya. Sehingga salah fungsi guys, harusnya menggunakan konjungsi antar kalimat. Nah, bagaimana agar kalimat ini menjadi efektif? Bisa diubah menjadi seperti ini. Kami datang agak terlambat, sehingga tidak dapat mengikuti acara pertama. Kalimat ini hanya terdiri dari satu kalimat, dan di dalamnya ada penggunaan konjungsi sehingga. Ini menyatakan sebab akibat. Nah, penggunaan kata sehingga ini sudah tepat karena digunakan dalam sebuah kalimat guys. Menggabungkan satu klausa dengan klausa yang lainnya. Atau bisa diubah seperti kalimat yang kedua. Kami datang agak terlambat, titik. Oleh karena itu, kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Kalimat yang ini bisa diubah menggunakan konjungsi antar kalimat, tapi konjungsi yang digunakannya masih memiliki makna yang sama guys, yaitu menyatakan sebab akibat. Sini konjungsi antar kalimatnya adalah oleh karena itu. Oke, yang terakhir, yang keempat. Predikat kalimat tidak didahului kata yang. Contoh, rumah saya yang terletak di Jalan Mawar 15. Oke, coba perhatikan guys. Rumah saya sebagai subjek, terletak predikat. Nah, sebelum predikat, hindari penggunaan kata yang. Sehingga kalimatnya agar menjadi efektif menjadi rumah saya terletak di Jalan Mawar 15. Oke guys, itu penjelasan mengenai kalimat efektif. Bagaimana dengan penjelasannya? Bisa dipahami kan? Buat kalian yang menyukai video pembelajaran ini, jangan lupa guys, tekan like-nya. Dan buat kalian yang baru menyimak video pembelajaran dari channel Papan Tulis, jangan lupa guys, tekan subscribe-nya, juga loncengnya. Biar jika ada video pembelajaran terbaru lainnya,
kalianlah yang pertama kali mendapatkannya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya.